Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita menarik dan cukup mengharukan. Sebuah kisah mistis yang dialami seseorang yang bernama Reni ketika dia harus ikut suaminya mudik ke rumah orang tuanya yang berada di Kabupaten Garut. Di sana Reni mengalami beberapa kejadian yang mengubah hidupnya. Karena saat itu Reni sedang mengandung, dia pun menjadi incaran salah satu makhluk gaib yang ada di sana. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Reni. Pengalaman ini adalah pengalaman pertama kali bagi saya bersinggungan langsung dengan makhluk halus. Tepatnya ketika saya ikut suami pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Garut pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu. Sedikit mengenai saya dan suami. Sebut saja namanya Tristan, karena dengan nama itulah pertama dia berkenalan dengan saya. Ketika kami berdua sama-sama bekerja di sebuah pabrik konveksi yang ada di Bandung. Saya sendiri berasal dari Cianjur yang merantau ke Bandung untuk merubah nasib, yang akhirnya dipertemukan dengan Tristan yang saat ini menjadi suami saya. Ketika suami mengajak untuk pulang ke kampung halamannya yang ada di Garut, sebenarnya saya agak ragu, karena saat itu sedang hamil dan usia kehamilan saya menginjak 7 bulan. Saya khawatir dengan kondisi kehamilan saya jika bepergian jauh, terlebih menggunakan sepeda motor. Apalagi ini merupakan kehamilan pertama saya. Tapi dengan segala pertimbangan, akhirnya kami tetap pergi ke Garut setelah Hari Raya Idul Fitri. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, sampailah kami berdua di sebuah kampung halaman suami yang berada di sebuah kaki gunung. Saya sangat bersyukur karena selama perjalanan tidak terjadi kendala apapun, khususnya kepada saya yang sedang hamil. Hanya saja memang perjalanan dari Bandung ke kampung halaman suami yang ditempuh selama kurang lebih 4 jam membuat punggung dan perut bagian bawah saya sakit. Walaupun untungnya berangsur membaik setelah beristirahat. Kampung tempat tinggal suami bisa disebut pelosok ya, karena harus masuk jauh dari jalan utama, dan kondisi jalanannya pun tidak bisa disebut bagus. Tapi walaupun begitu, suasananya begitu nyaman, asri dengan banyak pepohonan rindang. Udaranya pun masih terasa sejuk meskipun sudah siang hari. Sekitar jam 11 siang, kami sampai di rumah orang tua dari suami, dan ternyata di sana sudah terdapat saudara-saudaranya yang sedang berkumpul. Alhamdulillah, mertua menyambut baik kedatanganku dan memperlakukan dengan baik. Kita tidak perlu detail membahas tentang itu ya. Setelah bersalaman dengan semua kerabat yang ada di sana, aku langsung digelarkan kasur lantai di depan TV oleh ibu mertua untuk beristirahat. Umumnya suasana lebaran. Banyak obrolan kesana kemari yang pada umumnya aku hanya iya-iya aja. Karena kalau nggak ditanya, aku itu nggak memulai percakapan duluan. Lagi pula topik-topik yang mereka bahas sama sekali tidak ku ketahui. Ya, antar saudara saja yang faham. Setelah makan siang, ibu mertua bilang ke Tristan, kalau sebaiknya kami berdua nanti malam menginap di rumah Mang Rusman saja. Alasannya, supaya lebih tenang beristirahat. Karena memang di rumah orang tua suami saat ini banyak sekali saudara, khususnya anak-anak yang pasti bakal berisik. Kamu sama Tristan nginep aja di rumah Mang Rusman ya, biar bisa tenang. Di sini lagi ramai, banyak anak kecil. Aku pun bertanya, di mana rumah Mang Rusman?
Dan apa tidak merepotkan kalau kita menginap di rumahnya? Suami menjelaskan kalau rumah Mang Rusman itu berada di belakang rumah ini. Dan setengah bercanda suami bilang, "Tenang, gak bakal merepotkan. Orangnya juga udah bobok cantik di kuburan." Rumah Mang Rusman sudah 3 tahun ini kosong, tidak ada yang menempati. Istrinya sudah meninggal lebih dulu, sementara satu-satunya anak dia tidak pernah pulang. Ikut suaminya di daerah Pamengpek, Garut. Bener ya? Jadi kunci rumahnya dititipkan ke orang tua dari suami saya. Sementara hubungan Mang Rusman dan orang tua suami, saya sendiri kurang paham. Mungkin bisa dibilang sepupu, karena kakek mereka kakak beradik. Karena ingin sekali beristirahat dengan tenang, tidak terganggu anak-anak yang bercanda dan lari-larian, aku pun mengajak suami untuk ke rumah yang dimaksud. Tristan pun langsung mengiyakan, lalu membawa tas-tas kami yang berisi pakaian. Rumah Mang Rusman berdiri sendiri di ujung jalan kecil, tak jauh dari kebun bambu. Bentuknya rumah panggung dari kayu, khas kampung dengan tangga kecil yang mengarah ke teras depan. Catnya mengelupas, jendela-jendela tertutup rapat, dan bagian samping rumah nyaris tertutup semak dan pepohonan liar. Rumahnya sendiri terlihat bersih karena katanya rutin dibersihkan oleh ibu mertua meskipun tidak ditinggali. Ketika Tristan membuka pintu dengan kunci tua yang diberikan ibunya, aroma yang menyeruak membuatku ingin muntah. Campuran antara kayu lembab, debu, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti bau darah yang mengering. "Kamu dulu sering kesini?" tanyaku sambil memandang sekeliling. "Sering. Aku dulu suka nginep di sini waktu kecil. Mang Rusman suka bikin nasi liwet," kata Tristan sambil tersenyum, walau matanya tak menyiratkan kehangatan. "Nah, di sini lebih tenang kan? Anak-anak gak akan berani kesini," ucap Tristan. Tapi ada yang janggal dari kata-katanya. Kenapa anak-anak gak berani kesini? Pertanyaan itu langsung kulemparkan, tapi dia hanya menjawab, "Mang Rusman orangnya galak." Jawaban yang tidak memuaskan. Memangnya anak-anak kecil itu kenal Mang Rusman? Lagian meskipun galak, orangnya juga kan udah gak ada. Sedikit mengganjal di hati, tapi ya udah, aku mengabaikan aja. Toh memang benar rumah ini tenang. Rumah itu sepi dan gelap, tidak ada listrik, hanya lampu minyak di ruang tamu. Dinding dipenuhi foto-foto lama berbingkai kayu. Salah satunya menarik perhatianku, foto keluarga Mang Rusman. Di foto itu, aku melihat seorang pria parubaya berdiri di tengah, mengenakan sorban dan kopiah. Di sebelahnya, ada foto 2 anak perempuan kecil. Sangat kontras, karena yang satu foto berwarna, sementara satunya masih hitam putih. Begitu juga dengan sosok di dalam foto tersebut. Yang satu tersenyum cerah, yang satu lagi matanya menatap kamera dengan tatapan kosong. Mata hitam bundar seperti lubang tak berdasar. "Yang itu Sari," aku menunjuk anak yang tersenyum. "Iya, yang satu lagi Imas." "Imas? Kamu belum pernah cerita?" Tristan mendesah. "Imas itu kakaknya Sari. Tapi dia meninggal waktu aku SMP. Aku gak banyak tahu. Orang kampung suka bisik-bisik soal dia. Katanya dulu dia gila." Aku menelan ludah. "Gila? Penyakit jiwa, sering teriak-teriak. Katanya sempat dipasung di belakang rumah ini." Rasanya udara jadi dingin seketika. Jantungku berdebar tak menentu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma sugesti. Tristan membawa tas-tas kami ke dalam kamar yang ada di sana, lalu meletakkannya di samping tempat tidur yang terbuat dari kayu, dan kasurnya masih terbuat dari kapuk. Aku mencoba duduk di tepi kasurnya, dan terdengar suara berderit dari ranjang yang sudah tua. Tenang namun lembab. Malam harinya setelah makan malam di rumah ibu mertua, aku berniat membantunya mencuci piring di belakang rumah, tapi dilarang karena katanya wanita hamil pamali malam-malam berada di luar rumah, dan menyuruh Tristan untuk segera mengajakku istirahat di rumah Mang Rusman.
Dalam perjalanan menuju rumah Mang Rusman, jalanan sangat sepi, bahkan terkesan gelap karena rindang pohon dan jarak lampu jalan berjauhan. Tapi untungnya tidak ada kejadian yang aneh-aneh, meskipun aku merasa ada yang mengawasi kami berdua. Sesampainya di rumah Mang Rusman, aku langsung mencoba untuk tidur. Beberapa menit berselang, Tristan sudah terlelap lebih dulu, mungkin karena kelelahan. Tapi aku tak bisa memejamkan mata juga. Rumah ini seperti hidup, kayunya berderit seperti bernafas. Angin seolah berbisik di telinga masuk ke dalam kamar. Sampai akhirnya aku tertidur juga. Namun sekitar tengah malam aku terbangun karena mendengar ada suara dari arah dapur. Suara langkah kaki pelan, seperti diseret. Aku menahan nafas. Kupikir mungkin Tristan. Tapi ketika aku menoleh ke samping, dia masih tertidur. Apa mungkin ibu? Ketika akan kembali memejamkan mata, sialnya malah ingin buang air kecil. Aku mencoba membangunkan Tristan untuk menemani ke kamar mandi. Tapi Tristan punya kebiasaan buruk. Kalau tidur susah sekali dibangunkan. Ya sudah, aku bangkit perlahan, menahan perutku yang mulai keras. Aku melangkah pelan tanpa perasaan takut. Namun ketika aku sampai di ambang pintu pemisah dapur dan ruang tengah, aku merasa ada yang memperhatikanku dari arah kiri. Kulihat ke kiri, di sana ada sebuah pintu samping dan kaca tanpa korden. Terlihat dari kaca itu pemandangan lampu-lampu yang sangat indah. Aku yang tertarik akan pemandangan itu pun mendekat ke jendela untuk melihat suasana malam yang kala itu cerah. Namun, ketika tiba di depan jendela, aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri di luar sana. Seorang perempuan membelakangiku. Rambutnya panjang, kusut, bajunya putih kusam, seperti kain kafan yang usang. Tubuhnya kurus. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku ingin lari, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Lalu ia menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia hidup. Pucat, matanya kosong, tapi ada kesedihan di dalamnya. Mulutnya bergerak tanpa suara. Namun aku bisa mendengar suaranya di kepalaku. Bayi itu milikku. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Tristan bangun dan langsung berlari mendatangiku. Tapi saat ia tiba, perempuan itu sudah tidak ada. Ren, kamu kenapa? Ada perempuan. Aku tergagap sambil menunjuk ke arah luar. Di sana, dia bilang bayiku miliknya. Tristan memelukku erat, tapi tubuhnya gemetar. Ia tahu aku tidak berbohong. Ia bisa merasakan ketakutanku. Malam itu setiap kali aku memejamkan mata, wajah pucat perempuan itu muncul di benakku. Suaranya, atau lebih tepatnya bisikannya yang tak bersuara terus terngiang. Bayi itu milikku. Pagi harinya aku duduk di beranda rumah Mang Rusman. Embun pagi masih menempel di dedaunan. Udara begitu dingin menusuk tulang. Tapi aku memilih duduk di sana, mencoba mencari ketenangan. Tristan menatapku dengan raut wajah bersalah. Mau balik ke rumah ibu? Aku menggeleng. Enggak, di sana terlalu ramai. Aku butuh ketenangan. Tapi aku menatap ke arah kebun di samping rumah. Aku enggak yakin rumah ini aman. Tristan menggenggam tanganku. Kalau kamu mau, besok kita pulang ke Bandung. Kenapa enggak sekarang? Aku takut. Sambil mengelus rambutku, Tristan menjawab. Gak apa-apa, mungkin itu hanya salam perkenalan. Lain kali kalau mau ke kamar mandi, bangunkan aku ya. Kalau perlu, siram pakai air kalau susah bangun, katanya sambil tertawa. Aku mengangguk, walau dalam hati aku bertanya-tanya, siapa perempuan itu dan apa maksudnya menginginkan bayiku. Hari itu kami mencoba menjalani hari seperti biasanya. Tristan memperbaiki beberapa jendela yang rusak. Aku duduk di dalam, membaca buku yang kupinjam dari rumah ibu mertua. Tapi, ada hal aneh yang kutemukan di dalam lemari tua di kamar belakang.
Di balik tumpukan kain dan bantal usang, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto lama, tulisan tangan dengan tinta luntur, dan sebuah kalung kecil berbandul lonceng. Saat ku goyangkan pelan, kalung itu berbunyi nyaring, tapi nadanya sumbang, seperti bunyi besi tua yang kehilangan jiwa. Salah satu foto membuatku menggigil. Foto seorang perempuan muda dengan wajah pucat, mengenakan kebaya putih, rambut digulung rapi. Di balik senyumannya yang kaku, matanya terlihat kosong. Nama di balik itu Imas 1996. Aku memanggil Tristan dan menunjukkan semuanya. Dia menghela nafas panjang. Itu Imas. Aku bahkan nyaris lupa wajahnya. Kenapa dia dipasung? Aku bertanya langsung. Tristan diam cukup lama. Waktu aku kecil, orang bilang dia sakit jiwa. Tapi banyak juga yang bisik-bisik, katanya itu karena gangguan gaib. Waktu itu kampung sempat heboh. Dia sering teriak-teriak tengah malam, minta tolong. Katanya bayi dalam perutnya mau diambil. Saat itu memang dia sedang hamil dari pernikahannya dengan Jaya, anak dari teman Mang Rusman. Mereka dijodohkan. Dijodohkan? Tristan mengangguk. Aku nggak tahu pasti, tapi dulu Mang Rusman dikenal suka menyepi, bertapa, dan katanya punya pegangan. Imas menjadi gila tidak lama setelah mengandung anak dari Jaya, dan akhirnya dipasung dan meninggal. Tristan menunduk. Iya, di belakang rumah ini. Aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Sore itu aku berjalan ke belakang rumah. Tanah di sana ditumbuhi ilalang tinggi. Sebagian area tertutup bambu dan pohon perdu. Tapi ada satu bagian tanah yang sedikit berbeda. Tanahnya agak tenggelam, dan di tengahnya berdiri 4 batang kayu pendek, tersambung oleh rantai berkarat. Aku berdiri mematung. Itu pasungan. Aku bisa merasakannya, seolah ada energi yang tertanam di sana. Dingin, gelap, sedih, seolah tanah itu pernah menyimpan teriakan-teriakan yang tak pernah didengar. Aku melangkah mendekat, dan tiba-tiba sesuatu menyentuh kakiku. Seekor kucing hitam. Aku menjerit kecil dan mundur. Nafasku terengah, perutku menegang. Dan di saat itulah aku mendengar suara itu. Suara tangisan perempuan. Pelan, lirih, seperti datang dari dalam tanah. Aku ingin pergi dari sini, tapi kakiku tak bisa bergerak. Kenapa kau mengambil anakku? Suara itu bergema langsung di dalam kepalaku. Aku belum sempat memeluknya. Siapa kau? Teriakku panik, tapi hanya angin yang menjawab. Aku berlari kembali ke dalam rumah. Air mata mengalir deras di pipi ini. Tristan langsung menyambutku. Ada yang bicara sama aku? Aku tergagap. Suara perempuan. Dia bilang aku mengambil anaknya. Tristan menggenggam pundakku erat, tapi aku bisa melihat ketakutan mulai tumbuh di matanya juga. Namun aku masih berusaha bertahan di sana. Karena hari sudah sore, tidak mungkin kami pulang hari itu juga. Namun pilihan bertahan di rumah itu ternyata salah. Karena malam kedua lebih buruk dari malam sebelumnya. Aku terbangun karena suara tawa. Tawa perempuan, lembut tapi dingin, mengalun dari ruang tamu. Aku bangun pelan, melihat Tristan masih tidur. Lalu aku mendengar lonceng kecil, seperti suara kalung bandul yang kutemukan tadi siang. Aku berdiri mengikuti suara itu. Saat aku tiba di ruang tamu, cahaya lampu minyak temaram menyinari seseorang yang berdiri di pojok ruangan. Dia, Imas. Dia menatapku dengan mata kosong, tapi kali ini ada darah mengalir dari matanya. Ia memegangi perutnya yang besar seperti orang hamil. Tapi perut itu robek. Darah menetes ke lantai dan ia tersenyum kepadaku. Bayi itu harusnya milikku. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Tristan yang terbangun langsung membawaku kembali ke kamar dan menenangkanku. Namun bayiku terus bergerak gelisah dalam perutku.
Dan aku sendiri merasa tubuh ini bukan lagi milikku sepenuhnya, seperti ada yang mengintip dari balik mataku. Setiap akan memejamkan mata, suara-suara itu kembali terdengar. Terkadang tangisan, terkadang tawa, kadang pula bisikan yang menyebut-nyebut nama anak. Sepertinya dia ingin aku tahu, aku bisa merasakannya, bukan sekedar menakutiku. Dia ingin didengar. Dan aku entah kenapa merasa iba. Keesokan harinya, ketika aku duduk di teras menunggu Tristan yang sedang membereskan pakaian dan barang-barang kami, karena kami akan pulang ke Bandung hari itu, semilir angin berhembus tenang pagi itu, membawa hawa dingin yang menenangkan. Sebenarnya, aku sangat betah di kampung ini. Jika bukan karena gangguan sosok gaib, aku pasti tidak akan keberatan jika tinggal lebih lama. Tiba-tiba seorang wanita tua mendekatiku dan tersenyum. Lalu dia menyapaku ramah. Namanya Maksum. Rumahnya berada di seberang jalan menurun, tak jauh dari jembatan bambu kecil yang menghubungkan dua sisi kampung. Kebetulan dia lewat ketika akan mencari genjer. Maksum adalah perempuan tua dengan mata yang tajam dan tubuh bungkuk, tapi suaranya masih tegas dan tatapan matanya menelisik. "Kalian menginap di rumah ini?" tanyanya dengan nada seperti terkejut. Aku mengangguk. Ia menghela nafas panjang, lalu mendekat seolah ingin berbisik. "Sejak Imas meninggal, tempat ini tidak pernah sama lagi." "Apa? Boleh saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Imas?" tanyaku pelan. Ia menatapku cukup lama, lalu akhirnya bicara seperti membuka luka lama. "Imas gadis yang cerdas, pendiam, tapi hatinya lembut. Waktu kecil paling suka ngumpet di kebun belakang sambil nyanyi-nyanyi pelan. Tapi semuanya berubah setelah Rusman mulai sering menyepi ke hutan." "Hutan?" "Iya, di atas kebun lamping. Di sana ada hutan yang tak terjamah. Dulu dia sering bilang sedang tirakat, puasa mutih, mencari ilmu entah buat apa. Sejak itu, dia mulai berubah. Banyak tamu datang meminta bantuannya." "Lalu kenapa Imas bisa jadi gila?" Penasaranku membuatku tak bisa menahan lagi untuk tak bertanya. "Bukan gila." Maksum menatapku tajam dan berbisik. "Dia kesurupan." Jantungku seketika berdetak lebih cepat. Imas sering menjerit tengah malam. Dia seperti ketakutan sesuatu akan mengambil bayi yang ada di kandungannya. Hingga suatu malam, bagaimana ceritanya dia lepas dari pasungannya dan menggores perutnya sendiri dengan paku. Aku terdiam karena merasa dada ini sesak. Imas meninggal beberapa hari setelah itu. Tidak ada acara pemakaman yang layak. Dia langsung dikuburkan diam-diam. "Lalu, bayi dalam kandungannya?" "Ikut dikubur bersama dengan ibunya." Warga meyakini Imas akan gentayangan menjadi kuntilanak. Harusnya dilakukan beberapa ritual agar itu tak terjadi. "Ritual? Ritual apa?" "Kami meyakini seorang wanita hamil yang meninggal dan dikubur bersama bayi dalam perutnya akan bangkit dan gentayangan. Untuk mensiasatinya, akan ditusukkan jarum-jarum di telapak kaki jenazah dan meletakkan gumpalan benang kusut bersama jenazahnya agar ia tak bangkit." Namanya juga kepercayaan. Seketika leherku merinding mendengar cerita dari Maksum. Selesai bercerita, Maksum pamit untuk melanjutkan tujuannya, menyisakan tanda tanya yang lebih besar tentang apa yang terjadi pada Imas sebenarnya. Aku lalu teringat kotak tua yang sempat kutemukan. Segera aku ke belakang. Kali ini aku membongkarnya lebih dalam. Di dasar kotak terbungkus kain putih ada sebuah buku tua. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangan rapi memenuhi halaman-halaman pertama. Tapi seiring waktu, tulisannya menjadi berantakan.
Lalu semakin kacau. Tinta seperti tertumpah di sana-sini. Aku membaca halaman demi halaman, dan hatiku mencelos saat membaca tulisannya. Ayah bilang, aku harus menerima, katanya demi kebaikan keluarga. Ia memegang perutku sambil membaca sesuatu. Sejak saat itu, setiap malam aku mimpi tenggelam dalam sumur, dan bayi itu memanggilku dari dasar air. Aku dengar mereka bicara, Ayah dan Jaya. Mereka bilang, tumbal dalam rahim harus dipelihara sampai genap 7 bulan. Aku tidak gila. Aku hanya ingin anakku selamat. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat, ditulis berulang-ulang dengan huruf besar. Aku tidak mati. Aku diambil. Aku terpaku. Buku masih di tangan. Nafasku memburu. Suasana terang seketika menjadi gelap layaknya malam tanpa penerangan. Dari luar kamar, suara langkah kaki terdengar. Pelan diseret. Aku tak bisa bergerak. Bayiku dalam perut menendang keras, rasanya seperti sedang berontak. Lalu, suara nafas berat terdengar dari sudut ruangan. Dan dalam bayangan, samar kulihat wajah pucat itu lagi. Kali ini dia menangis. Anakmu bukan untukmu, tapi untukku. Aku kembali lewat darahmu, lewat tubuhmu. Aku merasakan sesuatu yang bergerak di dalam rahimku, tapi bukan gerakan bayi biasa. Ini aneh, seperti tangan mungil yang mencakar dinding perutku dari dalam. Aku menjerit. Tristan langsung membawa ibu dan bapaknya ke rumah ini. Saat mereka datang, aku sudah gemetaran di lantai, menangis tanpa suara. Ibu mertua langsung memelukku, tapi saat ia menyentuh tubuhku, aku merasakan sesuatu yang lain. Aku mencium bau dupa, bau tanah basah, dan kemenyan. Dan dalam sekejap, tanganku mencengkram leher ibu mertua. Aku tidak tahu bagaimana bisa melakukannya, tapi tubuhku bergerak sendiri. Aku berteriak, "Kalian biarkan dia mati! Kalian diam saja waktu dia dipasung! Kalian yang membunuh Imas!" Semua panik. Tristan menarikku. Bapaknya membaca ayat kursi keras-keras. Aku memekik seperti binatang terluka. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun dengan kepala pusing. Tubuhku lemas dan seluruh badanku sakit seperti baru dipukuli. Ibu mertua duduk di samping tempat tidur, matanya sembab. Aku menatapnya lemah. "Aku kenapa, Bu?" tanyaku lirih. Dia seperti tersadar dan menatapku. "Kamu sudah sadar, Ren? Kamu pingsan, mungkin kelelahan." "Pingsan?" Aku mencoba mengingat-ingat, tapi kepalaku pusing. Ia mengangguk. "Kau istirahat dulu ya, Ibu buatkan teh hangat." Ibu lalu meninggalkanku sendiri di dalam kamar. Aku memejamkan mata. Semuanya mulai masuk dalam ingatan. Tentang sosok Imas, buku catatan, dan misteri kenapa arwah Imas muncul lagi sekarang. Karena aku sedang hamil, karena bayiku menjadi jalan baginya untuk kembali, karena dia ingin kembali merasakan menjadi ibu setelah dipaksa kehilangan anaknya. Imas tidak ingin mencelakai bayiku, dia ingin merebutnya. Rencana kami untuk pulang hari ini pun tertunda. Namun aku sudah tidak ingin tinggal di rumah Mang Rusman. Aku pindah ke rumah orang tua Tristan. Tapi ternyata malam ini adalah malam paling mengerikan. Aku kerasukan sepenuhnya. Tristan dan kedua orang tuanya mengundang ustadz setempat untuk datang dan membacakan doa. Tapi saat ustadz itu masuk ke dalam rumah, lampu-lampu padam sendiri dan suara isak tangis mengisi ruangan. Aku duduk bersila di lantai, rambutku terurai dan aku tertawa. "Kalian tidak akan bisa mengambilnya dariku. Kali ini aku akan menjadi ibu. Bayi ini bukan milik kalian. Kalian semua membiarkan aku mati." Tapi suaraku bukan lagi suaraku. Ustadz mulai membacakan doa keras-keras. Tubuhku menggeliat, menjerit, dan menjerit. Dan di tengah kekacauan itu, air ketubanku pecah. Tristan membawaku ke puskesmas terdekat. Tapi jalanan kampung semakin sempit.
dan mobil tak bisa masuk. Mereka harus membawaku dengan tandu darurat dibantu warga. Sepanjang jalan aku merasa tubuh ini terbakar, tapi yang kurasakan bukan hanya rasa sakit melahirkan, melainkan dua jiwa yang bertarung dalam tubuhku. Dan di dalam perutku, bayi kecilku mulai keluar, tapi ada suara, jeritan dari dalam tubuhku. Biar aku yang melahirkannya, biar aku yang menjadi ibunya. Aku memaksa diri untuk berdoa, menyebut nama Tuhan, walau pikiranku kacau. Bukan milikmu, Imas, ini anakku, aku juga seorang ibu. Kau harus pergi, kau sudah mati, tapi aku masih hidup. Dalam ketidaksadaranku, aku melihat suatu kejadian, di mana Mang Rusman dan ayah dari Jaya bersekongkol untuk menjadikan bayi yang dikandung Imas sebagai tumbal. Mereka berdua adalah saudara seperguruan, dan ayah Jaya membantu Mang Rusman untuk menyempurnakan ilmunya dengan mengorbankan janin berusia 7 bulan yang dikandung oleh Imas. Imas dalam pengaruh kekuatan jahat dipaksa merobek perutnya sendiri dengan paku dan mengeluarkan janinnya sebagai persembahan. Pendarahan hebat membuat Imas pun meninggal dan dikuburkan diam-diam tanpa bantuan warga kampung. Pandangan itu kemudian gelap dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhku. Dan saat terbangun, aku sudah berada di kamar bersalin sederhana. Perawat tersenyum menunjukkan bayiku, seorang bayi laki-laki kecil, sehat dan tenang. Aku meraih anakku dan memeluknya erat. Kau tidak akan mengambilnya, tidak akan bisa. Tapi di sudut ruangan, samar-samar aku melihat bayangan Imas. Ia berdiri di sana, tersenyum, tapi kali ini tidak menakutkan. Wajahnya tenang. Lalu ia berbalik dan menghilang dalam kabut pagi yang masuk lewat jendela. Beberapa hari setelah melahirkan, aku dan bayi laki-laki kecilku kembali ke rumah orang tua Tristan. Tapi rasanya aku belum benar-benar kembali. Ada perasaan ganjil yang masih menggantung seperti kabut di pagi hari. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi berat dan menusuk dada. Imas belum sepenuhnya pergi, aku tahu itu. Malam-malam masih penuh dengan bisikan-bisikan. Kadang aku terbangun karena suara bayi menangis di luar jendela, padahal anakku tertidur di sampingku. Kadang aku mencium bau dupa terbakar dari arah barat, ke arah rumah Mang Rusman yang masih kosong. Bayi kami beri nama Rayyan, nama yang berarti pintu surga bagi orang yang berpuasa. Karena selama 7 bulan mengandungnya, rasanya aku seperti menahan nafas di dunia yang penuh ujian. Tapi malam itu datang, malam ketika Imas datang untuk yang terakhir kalinya. Aku terbangun pukul 2 pagi. Rayyan menangis kencang, tapi bukan tangisan biasa. Ini seperti tangisan ketakutan. Panik ketika aku bangun untuk menggendongnya, kulihat pintu kamar terbuka sedikit, dan ada jejak kaki basah di lantai. Langkah kecil telanjang menuju keluar. Aku mengangkat Rayyan dan membawanya ke dada. Tubuhnya gemetar. Lalu ku dengar suara dari arah ruang tamu. Aku ingin melihatnya sekali lagi. Aku hanya ingin melihat wajahnya. Aku tahu suara itu. Aku kenal isaknya. Dengan tubuh gemetar, aku melangkah keluar kamar. Rayyan di pelukanku. Di ruang tamu, lampu redup menyala, tapi ada kabut tipis yang mengambang. Dan di tengah kabut itu, berdiri sosok perempuan muda berbaju lusuh. Rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan mata yang sembab karena air mata. Dia tak bergerak, hanya berdiri menatapku. Lalu perlahan tangannya terulur, ingin menyentuh Rayyan. Aku tidak akan memberikannya, kataku pelan tapi tegas. Kau sudah pernah jadi ibu, kau tidak sendiri. Anakku bukan tumbal, dia punya masa depan. Air mata seketika menetes dari mata Imas, tapi dia tak memaksa. Aku hanya ingin tahu rasanya memeluk anakku, bisiknya. Sebelum aku pergi selamanya. Hatiku sakit, sangat sakit. Aku bisa merasakan luka yang ia bawa.
luka karena dikhianati, dibisukan, dikorbankan, luka karena tak sempat menjadi seorang ibu. Aku maju perlahan, lalu duduk di lantai dan menaruh Ryan di pangkuanku. Lihatlah, tapi jangan kau bawa dia, jangan kau ambil dari dunia ini. Imas mendekat, sangat pelan, lalu duduk di hadapanku. Tangannya yang seperti kabut menyentuh pipi Ryan. Wajahnya berubah menjadi lembut dan damai. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tersenyum. Senyum kecil, menyedihkan, tapi penuh cinta. Terima kasih, sekarang aku bisa pergi. Dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya, lalu menghilang bersama embun pagi yang mulai merayap masuk ke dalam rumah. Beberapa hari setelah itu, aku dan Tristan memutuskan untuk menutup rumah Mang Rusman. Kami mengundang ustadz juga beberapa sesepuh desa untuk melakukan doa bersama dan bersih-bersih secara adat. Dan saat itulah kami menemukan sesuatu. Di bawah lantai kamar tempat Imas dulu dikurung, ada ruangan kecil tersembunyi. Sebuah lubang dengan papan kayu penutup. Di dalamnya ada tulang-tulang kecil yang sudah rapuh. Semua orang terdiam. Itu adalah tempat tumbal. Jasad anak Imas yang dulu dikatakan ikut dikuburkan bersama ibunya, ternyata dikubur di sana, di bawah lantai tempat ibunya dipasung dan mati. Tristan gemetar, aku menangis. Ibu mertuaku bersimpuh sambil bersolawat, tubuhnya gemetar. Kami memutuskan untuk mengubur tulang-tulang itu dengan layak, dengan nama, dengan doa. Seminggu kemudian aku mengunjungi Sari di Pamengpek. Aku menceritakan semua kepadanya tentang Imas. Sari menangis. Kak Imas dikorbankan demi aku bisa hidup. Aku terkejut. Maksudnya? Bapak mengorbankan janin Kak Imas demi menyempurnakan ilmunya untuk melawan santet yang dikirimkan kepadaku. Tapi dia gagal menyelamatkan Kak Imas dari pendarahan hebat hingga dia meninggal. Aku menggenggam tangannya. Tapi akhirnya dampak pertempuran gaib antara bapak dan musuhnya itu menyisakan penyakit dalam yang menyerang raga bapak hingga membuatnya meninggal perlahan. Karena takut, aku sekarang tak mau lagi kembali ke rumah itu, rumah yang penuh kutukan. Lalu dia menatap Ryan yang tertidur dalam gendonganku. Boleh aku menggendongnya? Aku menyerahkan Ryan ke pelukannya. Dan saat dia memeluknya, ada kilasan cahaya mata Imas di wajah Sari. Bukan arwah, tapi cinta. Aku dan Tristan kembali ke Bandung setelah itu. Kehidupan pelan-pelan kembali normal. Tapi aku tahu, aku bukan lagi Reni yang sama seperti sebelum ke Garut. Aku sekarang adalah Reni yang tahu tentang cinta seorang ibu. Bahkan arwah pun masih memilikinya. Kadang saat malam hening, aku masih terbangun. Bukan karena suara hantu, tapi karena kenangan. Tentang rumah panggung kayu, tentang arwah yang terpasung, dan tentang seorang perempuan bernama Imas yang hanya ingin menjadi ibu. Baiklah, itu dia cerita untuk episode kali ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe biar channel ini semakin berkembang. Dan akhirnya sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita lain yang tidak kalah menarik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.